Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian MIDI analisis kesalahan WEBI pada makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. Disusun oleh Sri Rahayu Pitapasari 21641019. Dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari MPD. Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup tahun ajaran 2021-2022. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bab 1. A. Latar belakang. Menulis pada hakikatnya adalah suatu proses berpikir yang teratur, sehingga apa yang ditulis mudah dipahami pembaca. Sebuah tulisan dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri antara lain bermakna, jelas, bulat dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah gramatika. Kemampuan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Pada KBBI dijelaskan bahwa keterampilan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Kata keterampilan berbahasa mengandung dua asosiasi, yakni kompetensi dan performansi. Kompetensi mengacu pada pengetahuan konseptual tentang sistem dan kaidah kebahasaan, sedangkan performansi merujuk pada kecakapan menggunakan sistem kaidah kebahasaan yang telah diketahui untuk berbagai tujuan penggunaan komunikasi. Seseorang dikatakan terampil menulis apabila ia memahami dan mengaplikasikan proses pengungkapan ide, gagasan, dan perasaan dalam bahasa Indonesia tulis dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain ejaan dan tata bahasa, organisasi atau susunan tulisan, keutuhan atau koherensi, kepaduan atau kohesi, tujuan, dan sasaran tulisan. B. Rumusan masalah. 1. Kesalahan ejaan dan kalimat apa saja yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. 2. Kesalahan kebahasaan apa yang paling dominan yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. 3. Kesalahan penulisan apa saja yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui kesalahan ejaan dan kalimat apa saja yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. 2. Untuk mengetahui kesalahan kebahasaan apa yang paling dominan yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. 3. Untuk mengetahui kesalahan penulisan apa saja yang terdapat dalam makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian WEBI secara umum. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau WEBI ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menurut peraturan tersebut, WEBI dipakai oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat secara umum agar dapat menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Dalam artian, WEBI adalah pedoman atau kaidah yang digunakan untuk menghijak unsur kata dalam bahasa Indonesia secara tepat. B. Pengertian WEBI menurut para ahli. Menurut Kosasi 2017.2172, ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Sedangkan menurut Alik dan Ahmad 2018-259, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Menurut Arianti 2019.212, WEBI adalah penggambaran bunyi bahasa,
kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Sedangkan menurut Murtiani DKK 2018.29 EBI, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Lain halnya menurut Mulyadi 2017.21 EBI, ejaan bahasa Indonesia merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian POEBI yang diungkap oleh para ahli di atas, ditariklah kesimpulan bahwa POEBI adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. C. Pengertian ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam menggambarkan bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dari pengertian ejaan di atas, kita tahu bahwa POEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. D. Fungsi POEBI. Bisa dikatakan bahwa POEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati POEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Bab 3. Metode penelitian. Dalam menganalisis kesalahan POEBI, saya menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif. Menggunakan analisis mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. Bab 4. Hasil penelitian. 1. Kesalahan penggunaan huruf kapital. Di Eropa, seharusnya huruf E menggunakan huruf kapital. Setiap kali menuliskan nama negara, suku bangsa wajib menggunakan huruf kapital. 2. Penulisan kosakata. Makhluk seharusnya makhluk, ada penambahan huruf K sebelum huruf H. Penulisan makhluk sesuai dengan kata baku KBBI, sementara makhluk bukanlah kata baku. Berinteraksi seharusnya berinteraksi. Perilaku seharusnya perilaku. Motivasi seharusnya motivasi menggunakan huruf V. 3. Penggunaan kata ganti. Sekitarnya seharusnya sekitarnya. Penulisan yang benar kata ganti tersebut ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 4. Penulisan kata depan. Yang pertama, dikatakan. Seharusnya dikatakan. Kata di sebagai awalan harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, di sawah. Seharusnya di sawah. Penulisan di sebagai kata depan harus terpisah dari kata yang mengikutinya. Biasanya di sebagai kata depan digunakan di depan kata benda yang menyatakan tempat, nama, waktu, dan lokasi. Yang kelima, penggunaan tanda hubung. Yang pertama, membicarakan. Seharusnya membicarakan, tidak perlu menggunakan tanda hubung. Kompleks. Seharusnya kompleks, tidak perlu menggunakan tanda hubung. Yang ketiga, memungkinkan. Seharusnya memungkinkan, tidak perlu menggunakan tanda hubung.
Misalnya, tidak perlu menggunakan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku kata yang terpisah atau terpenggal oleh pergantian baris. 6. Kesalahan penulisan lainnya. Dan mempelajari, seharusnya dan spasi mempelajari. Yang kedua, yang khusus, seharusnya yang spasi khusus. Itulah tadi hasil penelitian mini analisis kesalahan POEBI pada makalah Hakikat Psikologi Mahasiswa BKPI semester 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.